Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Adinda Putri Salsabila. Saya dari Prodi D3 Farmasi Universitas Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu telah menyempatkan waktunya pagi ini untuk berkumpul pada acara kegiatan penyuluhan tentang penggunaan antibiotik. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu-ibu tahu antibiotik tidak? Tidak. Ibu tahu amoxicillin bu? Tahu. Ibu tahu cefixin? Tidak. Tahu levetiracetam? Tidak. Baik-baik ibu. Sebelumnya saya ingin memberitahu apa itu dari pengertian dari antibiotik. Antibiotik itu ibu adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi infeksi yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Adapun contoh dari obat-obat antibiotik itu seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, ada penicillin, ada cephalosporin, ada tetracycline, ada amoxicillin, ada azithromycin, ada chloramphenicol, ada ciprofloxacin. Nah, obat-obat ini Bu yang tertera pada contoh ini disebut obat-obat golongan antibiotik. Termasuk antibiotik amoxicillin yang biasa digunakan. Kemudian Ibu, antibiotik ini tidak bisa kita gunakan secara sembarangan karena efeknya yang akan menyebabkan resistensi. Saya ingin bertanya, ibu-ibu sering tidak menggunakan amoxicillin? Sering. Biasanya ibu gunakan untuk apa antibiotiknya? Obat sakit gigi. Ibu sakit gigi pakai amoxicillin. Ya. Ada lagi sakit kepala pakai amoxicillin. Ada lagi Bu? Gatal-gatal. Gatal-gatal pakai amoxicillin. Ya. Ada lagi Bu? Ya. Baik ibu, sebelumnya saya ingin kalau ibu sakit gigi, itu ibu minum obat-obat untuk penghilang rasa nyeri ibu, bukan menggunakan antibiotik. Jikapun ibu menggunakan antibiotik, itu ibu harus mendapat resep dari dokter terlebih dahulu, tidak bisa ibu gunakan secara sembarangan. Terus ibu pusing juga tidak menggunakan antibiotik ibu menggunakan obat-obat untuk penghilang nyeri seperti paracetamol, itu bisa digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Kalau ibu gatal itu ibu menggunakan obat-obat alergi, cari dulu penyebab gatalnya atau biasanya digunakan karena penyebabnya alergi karena apa dulu, dicari dulu penyebabnya. Tidak bisa menggunakan sembarang antibiotik. Jikapun ibu menggunakan antibiotik, itu harus berdasarkan resep dari dokter ya ibu. Sampai sini apa ibu paham? Paham. Kemudian ibu, apa sih yang akan terjadi pada tubuh kita apabila kita sembarang menggunakan antibiotik? Dikit-dikit antibiotik. Yang dapat terjadi pada tubuh kita apabila kita menggunakan antibiotik sembarangan, itu terjadi resistensi. Ada yang tahu resistensi itu apa? Tidak. Resistensi itu adalah kondisi di mana bakteri yang ada pada tubuh kita yang menyebabkan penyakit itu tidak lagi mempan atau kebal terhadap antibiotik yang kita minum. Semisal ibu sering menggunakan amoxicillin. Nah, ketika ibu sakit dan diperlukan menggunakan antibiotik amoxicillin, sudah tidak mempan, bakteri sudah kebal. Otomatis ibu akan menggunakan antibiotik yang golongannya lebih tinggi. Semakin tinggi obat, semakin tinggi dosis yang diberikan, efek samping yang akan ditimbulkan pun juga semakin berbahaya. Itu mau? Tidak. Dosis itu sangat berbahaya ya ibu. Bagaimana cara menggunakan antibiotik secara benar? Yang pertama itu ibu baca dulu aturan pakainya. Bagaimana obat itu diminum itu ibu harus tahu. Yang kedua, gunakan obat sesuai aturan pakai. Jangan asal-asalan minum 4 kali sehari, 3 kali sehari. Kemudian gunakan rentan waktu misal antibiotik itu. Jadi rentan waktu dalam sehari itu berapa lama kita minumnya. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus jika terlanjur sudah menghubungi dokter. Hentikan penggunaan antibiotik apabila menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh, seperti misalnya alergi karena penggunaan antibiotik itu dihentikan ibu. Nah, kemudian tanyakan kepada apoteker untuk mendapatkan informasi obat yang lebih lengkap. Jadi jangan asal-asal beli, kayak gitu ya. Sampai sini ibu, apakah ada pertanyaan? Ya ibu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya ingin bertanya, bagaimana sih aturan pakai penggunaan obat yang baik itu?
Pertanyaannya kayak pasti dulu Ibu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Ya Ibu, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Nabila, saya ingin bertanya. Bagaimana stok obat antibiotik di rumah masih banyak? Apakah masih boleh diminum? Ini ada brosur atau leaflet yang bisa Ibu baca tentang penggunaan antibiotik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi diajukan sama Ibu Cini ya. Ibu Cini tadi bertanya, Ibu-ibu, bagaimana sih cara penggunaan obat yang benar dan baik itu? Cara penggunaan obat yang benar dan baik itu Bu, sesuai aturan pakai. Aturan pakai di sini, semisalkan kita menebus obat ke apotek, Ibu Cini menebus obatnya ke apotek, kan tertera berapa kali perpakai, misalnya 3 kali 1, 4 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Nah itu yang disebut dengan aturan pakai Bu. Semisal Ibu diresepkan amoxicillin 3 kali 1, berarti 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Maksud 3 kali sehari ini Bu, kan kita dalam sehari itu ada 24 jam. 24 jam ini kita bagi 3, karena kita menggunakan obatnya 3 kali sehari. Berarti 8 jam. Setiap 8 jam ini Ibu minum antibiotik. Semisal Ibu minum jam 8 pagi, kemudian Ibu minum jam 4 sore, kemudian nanti Ibu minum lagi jam 11 malam. Yang lain akan seperti kemudian Ibu minum ya Bu ya. Ibu Rina bertanya, bagaimana stoknya obat amoxicillinnya masih ada di rumah, masih banyak, mubazir katanya. Ibu, penggunaan antibiotik itu tidak dapat sembarangan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dapat menyebabkan resistensi, berbahaya. Ibu mau nanti sudah tambah parah? Tidak. Nah, kalaupun Ibu menggunakan antibiotik, Ibu harus konsultasi dulu ke dokter dan atau mendapatkan informasi yang jelas dari apoteker di apotek ya Ibu ya. Jangan sembarangan lagi ya Bu ya pakai antibiotik. Ya, ada pertanyaan lagi Bu? Saya Mbak. Ya Ibu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aca. Saya ingin bertanya Mbak, ketika kita flu itu apakah kita menggunakan antibiotik? Ibu, obat-obat yang kita simpan flu itu tidak menggunakan antibiotik. Balik lagi, jika Ibu menggunakan antibiotik, apabila flu-nya sudah parah, tidak dapat lagi ditangani oleh obat-obat yang masuk flu, maka Ibu konsultasikan dulu ke dokter. Nanti dokter yang akan menentukan obat apa yang sesuai untuk Ibu. Baru Ibu bisa mengkonsumsi antibiotik. Jadi jangan sembarang beli antibiotik ya Bu ya. Jangan nanti pusing pakai antibiotik lagi Bu Nurul ya. Ibu Dinda ya. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Apakah sudah mengerti semua ya? Ya. Jelas ya Ibu ya? Jelas. Itu leaflet atau brosurnya dapat Ibu baca Bu di rumah biar Ibu bisa memberitahu kepada tetangga-tetangga tentang penggunaan antibiotik yang benar. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.